warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nisma dari Prodi Gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar dengan NIM 220305502113, nomor urut 18. Nah, video kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang fase perawatan dan pengobatan balita gizi buruk serta langkah-langkah tata laksana di layanan rawat jalan. Nah, ada 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada bayi, yaitu yang pertama, fase stabilisasi. Fase stabilisasi merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1-2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai kondisi klinis anak. Nah, pemantauan pada fase stabilisasi dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital seperti denyut nadi, frekuensi pernafasan, suhu badan. Tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi volume urin dan berat badan. Nah, yang kedua yaitu fase transisi. Pada fase transisi adalah masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Nah, pemantauan pada fase transisi sama seperti pada fase stabilisasi. Nah, yang ketiga yaitu fase rehabilitasi. Fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan atau rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar pada bayi atau pada balita. Pemberian energi sebesar 150-220 kilokalori per kilogram per BB per hari dalam bentuk F100 atau RUTF bertahap ditambah makanan yang sesuai berat badan. Umumnya berlangsung selama 2-4 minggu. Kemajuan terapi dinilai dari kenaikan berat badan setelah fase terapi F100 atau RUTF. Nah, pemantauan pada fase rehabilitasi dilakukan dengan mencatat asupan formula dan kenaikan berat badan. Adapun yang keempat yaitu fase tindak lanjut. Pada fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan atau biasa disebut dengan PMT. Nah, yang kedua yaitu fase transisi. Pada fase transisi adalah masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Nah, pemantauan pada fase transisi sama seperti pada fase stabilisasi. Nah, yang ketiga yaitu fase rehabilitasi. Fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan atau rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar pada bayi atau pada balita. Pemberian energi sebesar 150-220 kilokalori per kilogram per BB atau per hari dalam bentuk F100 atau RUTF bertahap ditambah makanan yang sesuai berat badan. Umumnya berlangsung selama 2-4 minggu. Kemajuan terapi dinilai dari kenaikan berat badan setelah fase terapi F100 atau RUTF. Nah, pemantauan pada fase rehabilitasi dilakukan dengan mencatat asupan formula dan kenaikan berat badan. Adapun yang keempat yaitu fase tindak lanjut. Pada fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan atau biasa disebut dengan PMTP. Nah, yang ketujuh yaitu memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Nah, ini diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Langkah 8, memberikan makanan untuk tubuh kejar. Nah, pada fase rehabilitasi terjadi replesi atau pemulihan jaringan tubuh yang sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Diberikan energi 150-180
sampai 220 kilokalori per harinya. Protein 4 sampai 6 gram per hari. Terapi gizi yang diberikan dapat berupa F100 atau RUTF yang secara bertahap ditambah makanan pada gizi. Nah, langkah 9 yaitu memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Stimulasi diberikan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap 4 aspek kemampuan dasar, yaitu kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa, serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Stimulasi struktur dilakukan secara intensif setiap hari selama 15 sampai 30. Nah, langkah ketiga yaitu mencegah dan mengatasi dehidrasi, diagnosis dan derajat dehidrasi pada balita. Nah, gizi buruk sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda atau gejala klinis saja. Semua balita gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi. Cara mencegah dan mengatasi dehidrasi yaitu dengan memberi Resomal yang terbuat dari oralit yang dicairkan, gula pasir, larutan elektrolit atau mineral mix dan air. Langkah keempat yaitu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Pada anak gizi buruk terjadi gangguan keseimbangan cairan, elektrolit dan mineral. Untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit tersebut, diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula WHO, yaitu formula 75 dan formula 100 dan Resomal. Tubuh anak gizi buruk relatif mengandung kadar natrium lebih tinggi dan kalium lebih rendah dibandingkan anak normal, karena pemberian cairan tidak boleh yang mengandung kadar natrium tinggi dan anak harus mendapat tambahan kalium. Nah, yang kelima yaitu mengobati infeksi. Yang pertama itu dengan memberikan kepada semua balita gizi buruk antibiotika dengan spektrum luas. Yang kedua, imunisasi campak jika balita berusia kurang dari 6 bulan dan belum pernah diimunisasi atau mendapatkan imunisasi campak sebelum usia 9 bulan. Dan langkah keenam yaitu memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada masa awal, fase stabilisasi dan transisi. Zat besi baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya, atau biasanya pada minggu kedua mulai fase rehabilitasi. Nah, zat besi dapat memperberat infeksi bila diberikan terlalu dini. Pemberian zat gizi mikro sama dengan penjelasan sebelumnya. Nah, ada 10 tata laksana gizi buruk pada balita di layanan PAUD PLN. Langkah pertama yaitu mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Semua balita gizi buruk berisiko mengalami hipoglikemia, yaitu kadar gula darah kurang dari 3 milimol atau kurang dari 54 desiliter. Jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap penderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan memberikan 50 ml glukosa sebanyak 10%, 1 sendok teh, munjung gula pasir dalam 50 liter air secara oral. Langkah kedua yaitu mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia yaitu suhu aksilar kurang dari 36 derajat Celcius. Sering ditemukan pada balita gizi buruk dan jika ditemukan bersama hipoglikemia menandakan adanya infeksi berat. Cadangan energi anak gizi buruk sangat terbatas sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk bertahan suhu. Cara mencegahnya dan mengatasi hipotermia dengan menghangatkan tubuh balita di bagian kepala dengan pakaian dan selimut. Nah, yang terakhir yaitu langkah ke-10, mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Persiapan untuk tindak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak dirawat inap, misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan rumah. Nah, bila
salah satu program PPI, yaitu program pengembangan imunisasi. Terima kasih. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.